Seringkali kalau kita dengar kata pilihan, loh, berarti Tuhan kok nggak adil. Ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Ya, Bapak Ibu, ini bukan berarti Tuhan tidak adil. Tapi seharusnya semua manusia ini masuk neraka karena kehilangan kemuliaan Allah. Jadi bagi mereka yang di bawah hukuman dan mereka nggak terima keselamatan, maka mereka sedang menerima apa yang menjadi balasan dari dosa mereka. Ya, jadi semua yang kita terima ini karena anugerah saja. Itu hak Tuhan, kedaulatan Tuhan untuk memilih. Ya, jadi bukan Tuhan tidak adil. Sesungguhnya manusia semua nggak layak untuk diselamatkan, tapi kita diberi anugerah. Ya, kita bersyukur. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, masalah tentang konsep keselamatannya apa? Oh, Allah itu memilih memandang rupa mungkin, ya, memandang harta mungkin. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan memilih saat manusia ini semuanya itu jelek. Apa yang bisa dibanggakan dari manusia? Manusia ini perbuatan baiknya seperti kain gombal, ya, dan kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan nggak melihat sesuatu yang baik dari hidup kita. Tuhan nggak memandang rupa, tapi Tuhan memilih kita. Karena itu setiap kita yang sudah dipilih jadi anak-anak Allah, kita harus bersyukur. Dikatakan Kolose tadi, hiduplah kudus. Karena engkau telah dipilih, kita bersyukur dengan hidup kudus, dengan taat, dengan lemah lembut. Ya. Tuhan tidak memandang rupa. Yang kedua, Tuhan tidak memandang rupa untuk memilih. Karena manusia nggak ada pun satu rupa pun yang baik. Ya, di hadapannya. Semua berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yang ketiga, masalah dari pemilihan ini, konsep pemilihan adalah seringkali melemahkan sifat ketaatan. Oh, sudah dipilih, ya nggak usah hidup kudus lah. Oh, salah besar. Salah besar. Kalau kita ini sungguh-sungguh sudah percaya Yesus, berarti itu satu paket dengan kita ingin hidup kudus. Tidak mungkin seseorang menerima Kristus dalam hatinya, lalu hatinya penuh benci, penuh iri hati. Ya. Pasti nggak enak. Kita pasti mendukakan Roh Kudus kalau kita berdosa. Karena itu, bila seseorang benar-benar menerima Yesus, ya, maka dia dipilih. Itu satu paket dengan konsep pertobatan dan hidup baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang berkata, saya ini percaya Yesus, tapi hidupnya nggak berubah, mana buahnya? Itu harus satu paket. Kalau hari ini seseorang dipilih, ia terima keselamatan, ia juga pasti ingin berubah dan menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat, problem dari konsep keselamatan. Banyak orang bertanya, loh Pak, kalau dipilih, nanti orang yang dipilih ini sombong. Wah, aku dipilih, kamu nggak dipilih. Wah, banyak orang Kristen bisa jadi sombong dengan orang yang nggak dipilih mungkin. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa sombongkan? Keselamatan ini 100% perbuatan Allah. Kita ini cuma menerima. Ya, Efesus 2:8-9. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada seorang yang memegahkan diri. Kita ini cuma terima. Betapa kita harus bersyukur, give thanks. Kita dipilih dan diselamatkan. Ya Bapak Ibu Saudara. Yang kelima, problem dari konsep keselamatan. Oh Pak, kalau Tuhan itu sudah pilih, ada pilih-pilihan daripada Tuhan, kita nggak perlu nginjil dong Pak. Melemahkan penginjilan. Oh, salah. Kita nggak tahu siapa yang bakal diselamatkan. Betul Bapak Ibu? Kita tahu dari mana? Nggak tahu. Sebagai manusia, kita harus menginjil, memberitakan. Satu kali mungkin ada orang itu awalnya nggak mau, tapi karena kita memberitakan Injil, intens ya, maka ia percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, konsep pilihan ini Allah telah memilih setiap orang, tapi seringkali manusia nggak tahu siapa yang dipilih. Kalau hari ini kita bisa percaya, kita bisa menerima Tuhan, kita sungguh-sungguh, ayo tetap setia. Sampai nanti akhir
oh berarti kita orang yang dipilih Tuhan dan diselamatkan. Kita tetap ceritakan firman, beritakan Injil. Ya. Mungkin orang itu akhir-akhir hidupnya, ia bisa dipilih, diselamatkan.